Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Saya hari ini akan ngobrol tentang apa pilihan kita setelah kita lulus dari pesantren. Saya ringkas menjadi 5, yaitu M, K, B, B, T. M yang pertama itu adalah mengabdi. Di beberapa pesantren, mengabdi ini adalah menjadi hal yang wajib dilakukan. Satu pertanyaan yang sering kemudian itu dilontarkan, apakah mengabdi ini kita tidak kehilangan umur kita? Apakah mengabdi kita tidak kehilangan rugi umur kita 1 tahun? Dari sekalian, saya ingin mengatakan mengabdi itu adalah cara paling baik kita mendewasakan diri kita. Kalau pada saat santri kita ini masih didisiplinkan orang lain, masih banyak disuruh orang lain, masih banyak disadarkan orang lain, pas mengabdi inilah saatnya kita mendisiplinkan diri sendiri. Saatnya kita ini sadar diri sendiri. Kalau dulu pas santri kita belajar itu disuruh-suruh orang lain. Pas saat mengabdi itu kita sadar sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Kita belajar itu dengan kesadaran sendiri. Beribadah yang banyak itu dengan kesadaran sendiri. Mengabdi itu cara terbaik mendewasakan diri kita. Dan mengabdi itu adalah cara terbaik memperdalam ilmu kita. Cara kita belajar itu dengan mendengarkan, kalau masih santri ya, berdiskusi dengan yang lain. Mengabdi itu adalah kita belajar dengan cara mengajar. Dan menurut saya, belajar yang terbaik adalah dengan mengajarkan. Dengan kita mengajarkan, kita lebih tahu ilmunya, lebih dalam pengetahuan kita, sehingga kita lebih siap untuk melakukan hal-hal berikutnya setelah kita mengabdi. Jadi tidak usah risau dengan pengabdian, tidak usah galau, jalani dengan sepenuh hati. Kalau masa 1 tahun pengabdian itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kemampuan kita akan jauh lebih meningkat, jauh lebih meningkat. Yang pertama M, yang kedua adalah K. K itu adalah kuliah. Kuliah artinya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebelum kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, yang harus kalian pikirkan adalah fakultas apa dan jurusan apa kalian ingin kuliah. Jangan sampai salah fakultas, salah jurusan. Ini yang disebut sebagai passion. Ini yang disebut sebagai hobi. Ini yang disebut sebagai ini loh jati diri saya. Diri kita ini mau kemana? Maka mulailah untuk kita melihat masa depan kita itu kita inginnya seperti apa. Kalau masa depan kita ingin menjadi ahli agama, maka kuliahnya di fakultas dan jurusan keagamaan. Kalau masa depan kita ingin menjadi guru, maka kuliahnya di fakultas keguruan, ilmu tarbiyah. Kalau ya masa depan kita ingin ahli komputer, maka kuliahnya di bidang komputer. Kalau masa depan kita ingin menjadi ahli komunikasi, maka kuliah kita di bidang komunikasi. Jadi tanya diri kamu dulu, aku di masa depan ingin menjadi apa? Lalu pilihlah fakultas, jurusan yang sesuai dengan keinginan kamu. Karena kalau kita kuliah di luar keinginan kita, di luar apa yang kita sukai, itu hasilnya tidak akan pernah menjadi maksimal. Kuliah dengan apa yang kita sukai, ya, jurusan yang kita senangi, itu nanti hasilnya akan menjadi maksimal. Mau kuliahnya di dalam negeri atau luar negeri, di
Tidak masalah dalam negeri atau luar negeri. Dalam negeri banyak universitas-universitas yang bagus, dan di dalam negeri kita bisa membangun jaringan sehingga ketika keluar itu kita tidak bingung lagi kalau sudah membangun jaringan yang besar. Di luar negeri kita punya pengalaman internasional, ya, pengalaman bergaul dengan berbagai bangsa dan negara. Itu akan sangat berguna untuk kita pada saat nanti kita bekerja. Apalagi kalau kita bekerja, pekerjaan kita itu berhubungan dengan orang-orang dari mancanegara. Nah, itu pengalaman kita belajar di luar negeri itu akan sangat memudahkan kita, membantu kita menyelesaikan berbagai pekerjaan. Pertama M, mengabdi. Kedua K, kuliah. Yang ketiga adalah B, bekerja. Banyak alumni pesantren yang bekerja di berbagai tempat, di yayasan, di pendidikan, di kantor-kantor. Nah, Anda silahkan mau langsung bekerja, itu tidak masalah. Kenapa bisa langsung bekerja? Karena mentalitas kita, mentalitas anak-anak pesantren itu mental yang sekarang dibutuhkan. Mentalitas kejujuran, keikhlasan, mau bekerja keras, lalu mau berjuang habis-habisan, dan kreatif. Ya. Ini sangat dibutuhkan sekarang. Alumni pesantren itu menang di mentalitas seperti itu. Maka kalau dia kantor, kalau dia di organisasi apapun, itu bisa banyak diterima karena memang orangnya mau berjuang, mau bekerja keras. Pertahankan itu, ya. Mau berjuang, mau bekerja keras, itu insya Allah kita akan diterima di berbagai organisasi, di berbagai perusahaan. M, mengabdi. K, kuliah. B, bekerja. Dan B selanjutnya itu adalah berwirausaha. Kita diajarkan di pesantren itu adalah membangun kemandirian, mau berjuang keras, tahan banting, disiplin, dan terus belajar. Itulah karakter hebat seorang pengusaha. Jadi ketika kita keluar dari pesantren, kita bisa langsung memulai usaha apa saja. Banyak alumni pesantren yang menjadi pengusaha. Ada pengusaha restoran, ya, ada pengusaha makanan, ada pengusaha minuman, ada pengusaha di bidang produksi, ada pengusaha di bidang distribusi, ada pengusaha di bidang kesehatan, ada pengusaha di bidang pendidikan. Banyak sekali alumni pesantren yang menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu yang paling penting adalah berani mau memulai. Berani mau memulai, terus belajar dengan tekun, ya, apa yang menjadi masalah, kemudian cari jalan keluarnya, belajar lagi. Kalau gagal, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Dan itu semuanya dimiliki oleh anak-anak pesantren. Jadi kalau kalian mau berusaha, segeralah berusaha, mulailah berusaha. Karena itu dasar-dasarnya itu sudah kita miliki semuanya. Tinggal berani atau tidak memulai. Berani action memulai. Mulailah dari sekarang menjadi pengusaha yang sebaik-baiknya. M, K, B, B, yang terakhir adalah T. T ini terjun langsung pada masyarakat. Terjun ke masyarakat bisa dalam beberapa hal. Pertama adalah menjadi self-profesional. Self-profesional itu adalah menjadi profesional yang bekerja sendiri. Misalnya menjadi trainer, ya. Kita punya kemampuan muhadharah di pondok, itu awal yang bagus untuk menjadi trainer, menjadi motivator, juga menjadi penulis. Itu adalah self profesional. Juga menjadi dai, ya, itu adalah self profesional. Kita bekerja secara profesional tapi tidak di kantor, ya.
Terus terjun ke masyarakat juga bisa langsung mengabdi ke masyarakat, mengabdi di organisasi sosial, mengabdi di ormas, mengabdi di masyarakat. Itu bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang itu bisa kita lakukan, yang itu biasa kan kita lakukan di pesantren. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu kita lakukan. Kita membuat event, kita membuat gerakan-gerakan di musola, di masyarakat, di remaja masjid, kemudian di Karang Taruna, di berbagai organisasi yang ada di masyarakat. Kita buat diri kita menjadi orang-orang yang berguna, terjun langsung sesuai dengan kemampuan kita, ya, terjun langsung sesuai dengan kemampuan kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan di pesantren itu bisa bermanfaat. Begitulah 5 pilihan yang bisa Anda pilih, ya, setelah keluar dari pesantren. Pertama adalah mengabdi, M. Kedua itu adalah K, kuliah. Ketiga adalah bekerja, B. Keempat itu adalah berwirausaha, B. Dan kelima adalah terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan Anda bisa menyiapkannya, ya, mulai dari sekarang. Siapkan selalu, belajar yang rajin, belajar yang giat, dan ikuti semua kegiatan pesantren. Muhadharah, terus pramuka, terus olahraga, kesenian, semua itu akan menjadi bekal buat kita nanti setelah kita keluar dari pesantren. Yang mau diskusi boleh di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama-sama apa yang bisa kita pilih setelah keluar dari pesantren, apa saja yang kita harus lakukan menghadapi kita dunia luar setelah di pesantren. Salam manjada-manjada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para santri, saya sudah siapkan 1 buku khusus buat kalian. 3 sukses berawal dari pesantren. 5 alasan mengapa kalian harus punya buku ini. Pertama, ada tanda tangan asli saya. Kedua, ini ada pesan orang tua. Minta mereka menuliskan agar kalian selalu ingat pesan orang tua. Terus my dreams, tuliskan impian-impian kalian di sini, wujudkan di masa depan. Lalu ada janji untuk orang tua, tuliskan janji kalian, komitmen untuk berubah. Buku ini buku motivasi untuk terus belajar lebih giat di pesantren, betah di pesantren, dan bangun impian masa depan Anda. Sukses berawal dari